tapi malah santai. Nggak, bukan. Di sini kalau mengayawamu. Oh iya, kita mau bobo dong kalau gitu. You lovers, balik lagi di Bodylicious bersama saya Rika Lebang. Dan ini pasti karena sugar-nya udah kebanyakan sugar rush. Oke, jadi gini ceritanya. Setiap hari Rabu kan kita ngobrol mengenai Bodylicious, utamanya adalah food combining. Nah, pagi-pagi itu disarankan kan harus makannya buah. Nah, di sini gue mau kasih lihat yang biasa kita beli kalau buah-buahan itu adalah pear, apel, sama buah naga nih yang lagi tren lah gitu. Nah, Rick, kalau pagi-pagi kita mengkonsumsi 3 buah ini sekaligus, is it any good or mestinya si ini nggak dikombin sama si ini? Apa gimana? Nggak, ini sih bagus. Nggak masalah. Okay. Mungkin kalau ada buah yang agak sedikit sensitif dicampur dengan buah lain, mungkin keluarga semangka, keluarga melon. Sebenarnya sih ada yang mengatakan dari konsep prinsipnya bahwa ada beberapa orang yang melaporkan setelah mengkonsumsi buah semangka, keluarga semangka ya, keluarga melon dengan buah yang lain itu mereka ada sedikit mulai dari rasa tidak nyaman, terus diare, ada yang tapi itu sebenarnya cuma dalam minor scale aja sih, nggak besar. Dan makanya kalau makan keluarga semangka lebih baik dipisah dengan buah lain. Oke, jadi sendiri dia, eksklusif pakai P ya. Kalau ini pagi-pagi, gue yang biasa dikonsumsi gue adalah pear, karena gue nggak terlalu fond sama apel, rasanya menurut gue agak sedikit kayak gabus. Jadi gue lebih suka pear sama si buah naga ini. Konsumsinya biasanya 1 pear, naga gue nggak habis nih, gue cuman setengah gitu. Setengahnya lagi kalau gue mau jus, sama nggak efeknya dengan gue makan langsung? Nggak masalah. Si buah naga ini kalau gue campur sama orange sama apel nggak masalah, aman-aman aja. Oke. Yang harus dihindari mungkin kayak gini. Mungkin sebenarnya bukan dihindari ya, tapi maksudnya lebih baik ideal gitu. Ini kan buah kayak gini nih masih putih nih. Iya. Masih. Nah, apel kayak gini, ini yang begitu udah berubah warna menjadi coklat, sebaiknya buru-buru dimakan. Karena coklat seperti ini kan udah berarti oksigennya mulai merusak. Nah, semakin lama, semakin coklat, semakin gelap warnanya, dia akan memperlihatkan sisi oksidasinya, kerusakan makin jauh. Begitu masuk dalam tubuh kita, dia akan mudah menciptakan menambah jumlah radikal bebas yang akhirnya membuat sel-sel tubuh kita jadi menjadi nggak sehat lah, mudah nggak sehat. Itu yang makanya lo selalu bilang bahwa food combining itu prinsipnya ada makanan hidup. Nah itu tadi, kalau apel harus cepat dikonsumsi. Yang ingin gue tambahkan lagi tadi adalah jus. Karena gue orangnya malas ngunyah ya lovers ya. Jadi kalau misalnya ini nggak habis atau ini kan pepaya nih sama jeruk sama apel, ya kan? Jadinya seperti ini. Gue malas banget makan pepaya. Tapi gue tahu banget benefitnya banyak banget. Kulit apalagi bagus. Terus intinya adalah berarti it's okay to eat your breakfast with fruits itu gak hanya dipotong tapi di jus juga oke. Boleh. Oke. Nah, sama paling yang harus diingat bahwa gini, banyak orang minum jus itu kan cuma sekedar supaya cepat diminum, kalau lo bilang malas minum. Tapi akhirnya yang jadi masalah adalah pemecah, karena buah itu kan basisnya adalah karbohidrat. Jadi dia butuh air liur untuk mencernanya. Karena dalam air liur ada yang namanya amilase, enzimnya. Nah kalau kita jus gitu, apalagi jusnya mau ditutup hidung, ditelan, akhirnya buah tersebut tidak sempat tercampur air liur dengan baik. Akhirnya itu tadi. Jadi kesimpulannya, if you drink juice, make sure that you eat fruit gitu. Bukan, kalau minum jus, minumnya pelan-pelan gitu. Jadi, kan ada yang ngelaporin begitu diminumnya ngebut. Iya dong, langsung. Perutnya nggak enak. Ya iyalah. Nah itu dia, karena sebenarnya buahnya tidak tercerna oleh baik, tidak tercerna dengan baik gitu, oleh enzim pencerna yang ada dalam air liur. Jadi kalau mau, ada yang bilang, dikumur-kumur dulu, terlalu ekstrim. Tapi paling nggak ditahan di mulut sekian lama, campurkan dengan air liur, biar tercampur dengan air liur. Ini masalah Mbak Eni baru info mengenai buah. Sekarang Indonesia kalau gue bilang health topic itu jadi seksi banget, ya kan? Kayaknya gue ini. Nah, supaya nggak salah kaprah dan dimana banyak banget penawaran-penawaran susu kedelai dan juga snack edamame. Rick, tell me what is wrong with this picture? Ada buah, ada edamame, ada susu kedelai, kan katanya sehat. Tapi is it okay to consume in
one take ya kita mungkin. Iya boleh lah dicampur. Kalau dicampur sih agak susah karena biasanya fruktosa dari buah ini akan merusak ini. Nah, karena itu yang nggak banyak tahu. Terus juga konsentrasi seratnya ini lebih ringan daripada ini. Jadi biasanya mereka waktu dicerna bikin masalah. Iya. Jadi kalau makan ini ya pisahkan dengan ini. Jadi makan buah bisa. Pokoknya ya kalau lo makan ini makan siang misalnya gitu atau 2 jam atau sejam gitu. Ya baiknya sih ini jangan baiknya ini aja yang dikonsumsi pagi hari. Oh, oke. Ini karena sesuai dengan siklus ritme sirkadian. Tapi kalau ini konsepnya lain lagi ceritanya sama ini nih. Nah, coba logikanya sebenarnya gini kan, yang namanya susu kedelai itu kan sebenarnya rekayasa manusia untuk mengakomodir orang yang nggak bisa minum susu. Karena laktos intoleran. Nggak bisa minum susu. Oke. Nah, misalnya dia nggak suka baunya, nah akhirnya mereka membuat susu kedelai atau susu biji-bijian yang lain. Tapi prinsipnya yang jadi masalah gini, manusia itu kan ditakdirkan untuk mengkonsumsi sesuatu sesuai dengan kapasitasnya. As it is. Nah, makan edamame seperti ini gitu kan, dalam biji-bijian seperti ini, ada semacam apa ya, keran gitu, ada semacam ini dalam tubuh kita yang kayak kalau dibuka, bocor, ditutup, berhenti. Nah ini kayak gitu. Jadi waktu kita makan nanti ada kayak semacam keran penutup yang mengatakan bahwa that's enough. Nah sebenarnya sebenarnya itu adalah fungsi dari tubuh untuk mengatakan bahwa cukup. Nah ini masalahnya waktu dibuat dalam bentuk seperti ini, kita bisa mengkonsumsi ini dalam jumlah yang semestinya di luar kebutuhan tubuh atau di luar kapasitas sementara tubuh. Itu jualan orang-orang ya, Bo. Makan segini tinggal tegak gitu kan. Nah, waktu itu terjadi hal-hal yang semestinya tidak didapatkan oleh tubuh akibat konsentrasi bahan yang berlebihan akan terjadi. Ketahuan sih, maksudnya ya sekarang sih ada penelitian yang menunjukkan bahwa estrogen pada susu kedelai pada wanita karena dikonsumsi terlalu banyak akan mempengaruhi regenerasi selnya, mutasi sel mudah terjadi dan sebagainya. So that's the thing. Jadi gini lovers, ini makanya gue perlu banget ngobrol sama Eric mengenai mitos-mitos ataupun dagangan di luar sana. Oke? Kedelai bagus, setuju kedelai bagus, tapi dikonsumsi sebanyak apa sampai akhirnya tidak berakibat bagus buat tubuh, akhirnya kedelainya yang disalahin. Ya, benar nggak? Iya kan? Sering. Kayak ada memangnya yang disalahin. Gue jadi kayak gini. Ya iyalah kalau lo blender semuanya lo tegak gitu kan. Sementara lo mestinya cuma makan 10 in one sit misalnya, in one time gitu kan. Nah, jadi gini lovers, makanya kita hadir Bodelicious untuk bisa meluruskan mitos-mitos yang ada supaya kita nggak kejebak. Jadi simak terus Bodelicious ya.